Bab 281. Di sini untuk menggantikannya. Setelah mendengar perkataan Devan, Liora sadar kalau dia pasti tidak bisa membujuk Devan. Karakter orang ini persis sama dengan kaisar pembunuh. Setelah keputusan dibuat, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Tapi karena inilah Liora tidak akan pernah melupakannya. Namun, penampilan sosok di benak Liora sudah buram dan tak bisa dikenali. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengingatnya lagi. Tapi wajah muridnya, Devan, yang selalu muncul di benaknya. Seolah-olah wajah mereka berdua saling tumpang tindih. "Senior Liora, apa hubungan antara kamu dan guruku?" Devan bertanya dengan penasaran. Liora memandang Arsaya dan Nessa di samping Devan dan berkata, "Mau temani aku berjalan-jalan?" Devan sedikit bingung. Karena orang yang dikirim oleh klan Thunder untuk membunuhnya adalah seorang Supreme. Siapa tahu klan Thunder mengirim pembunuh lain. Kalau pembunuh klan Thunder datang lagi, Arsaya dan Nessa tidak bisa melawannya. Liora memang monster tua yang telah hidup entah berapa lama dan dia melihat kekhawatiran Devan. Dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, klan Hiden sangat angkuh. Mereka mengirim Supreme untuk berurusan denganmu sudah merupakan rasa hormat bagimu, tapi ketika kamu benar-benar membunuh Master Supreme itu, mereka pasti akan mengevaluasi kembali. Selain itu, klan Hiden umumnya tidak melakukan metode receh dengan mengancam orang di sekitar musuh. Kalau mereka ingin membunuhmu, mereka akan langsung datang kepadamu." "Baiklah kalau begitu." Setelah mendengarkan perkataan Liora, Devan akhirnya mengangguk. Dia sangat penasaran dengan hubungan wanita ini dengan Master Kaisar Pembunuh. Selain itu, dia bisa belajar tentang klan Hiden dari Liora. Kenapa klan Hiden begitu kuat? Pinjam pacam dulu, apa kamu keberatan? Liora menatap Arsaya dan Nessa. Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Lagi pula, Liora adalah perwakilan terkuat dari klan Joran di antara 20 klan Hiden. Kekuatannya rata-rata berada di level Supreme. Lalu mana mungkin kedua wanita itu berani mengatakan tidak? "Aku akan segera kembali," kata Devan kepada kedua wanita itu sambil mengenakan pakaian untuk keluar. Arsaya dan Nessa mendekat, seperti wanita yang baik dan membantu Devan merapikan pakaiannya. "Cepatlah kembali." Arsaya mengecup pelan pipi Devan, penuh cinta. Nessa ternyata juga melakukan hal yang sama. Melihat ini, Liora bingung kenapa kedua gadis itu mau bersumpah setia pada Devan. Beberapa menit kemudian, Devan dan Liora datang ke atap sebuah bangunan yang dilapisi ubin berlapis kaca. Keduanya duduk berdampingan di ubin berlapis kaca, masing-masing memegang sebotol anggur di tangannya. Liora yang membuatnya sendiri. Sebelum membuka botol, Devan mencium aroma yang kuat. Membuatnya merasa mabuk untuk sementara. Rasanya seperti mencium aroma tubuh dari wanita yang sangat cantik. Saat Devan berada di gunung, dia minum banyak anggur enak. Semuanya diseduh oleh guru kaisar pembunuh sendiri. Devan tidak pernah lupa bagaimana anggur yang dibuat oleh gurunya. Dia bilang itu adalah anggur terbaik di dunia. Sayangnya, dia tidak bisa meminumnya. "Anggur ini, apa namanya Liora?" Devan membuka botol, menyesapnya dan bertanya. Mendengar Devan menyebut nama anggur tersebut, tubuh Liora sedikit gemetar. "Bagaimana kamu tahu namanya?" "Aku menebaknya, karena guru memberitahu aku bahwa ada sejenis anggur di dunia. Kamu hanya perlu menciumnya untuk mengetahui bahwa itu pasti anggur terbaik di dunia dan nama anggur itu dinamai menurut nama wanita yang sangat cantik. Wanita itu namanya Liora," kata Devan sambil mengangkat kepalanya dan menyesap. "Jangan minum anggurnya dari atas," kata Liora lembut. "Kalau dibilang bahwa anggur ini adalah yang terbaik,
menurut kuku senior Liora, bahkan lebih baik. Devan menelan anggur di tenggorokannya dan matanya tertuju pada Liora. Saat ini, Liora sedang duduk di ubin kaca, sinar bulan menyinarinya. Itu membuat wajahnya yang cantik menjadi lebih cantik. Sangat cantik, Devan tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Sulit membayangkan bahwa beberapa dekade telah berlalu dan tahun-tahun tidak mengubah apapun di Liora. Saat ini, Liora seakan benar-benar gila. Karena, dia sepertinya pernah mendengar kalimat ini. Tampaknya seseorang telah mengatakan hal yang sama padanya tapi entah sudah berapa lama. Untuk sesaat, Liora menangis. Dia tiba-tiba menerkam Devan, menjepitnya di atas ubin berlapis kaca. "Kenapa kamu tidak datang menemui aku?" Liora bertanya. Air mata menetes, jatuh ke mulut Devan. Asin. Ternyata secantik apapun wanita, air matanya juga asin. Dia bilang dia terjebak di satu tempat dan tidak bisa keluar. Devan menghela nafas. "Ada apa dengannya?" tanya Liora. "Entahlah." Devan menggelengkan kepalanya. Kaisar pembunuh hanya memberitahu Devan bahwa dia terjebak. Tapi dia tidak pernah mengatakan terjebak di mana. Dan Devan sama sekali tidak bisa melihat apa yang menjebaknya. "Kalau guruku tidak terjebak, dia pasti akan mendatangimu." Devan menatap Liora yang menangis. Liora melepaskan Devan, wajahnya tampak kesepian. "Senior Liora, kalau kamu ingin melihat guru, aku dapat memberitahu kamu di mana guru berada." Melihat Liora menangis sedih, Devan berusaha menenangkan. Meskipun dia berjanji pada kaisar pembunuh, dia tidak akan memberitahu siapapun keberadaannya. Tapi Liora sangat suka dengan kaisar pembunuh. Bahkan setelah menunggu kaisar pembunuh selama beberapa dekade, Devan harus mempertemukan mereka berdua. "Jangan memberitahuku," kata Liora. "Kenapa?" Devan membeku. "Karena, kalau aku melihatnya, aku pasti akan membunuhnya." Secercah kebencian muncul di mata Liora dan berkata, "Aku sudah menunggunya selama 50 tahun, tapi dia tidak pernah muncul. Tidak apa-apa kalau dia mati, tapi dia belum mati. Meski dia terjebak, dia harusnya bisa mencari seseorang untuk mengirimi aku pesan. Apa mungkin aku yang ditugaskan mengirim pesan?" kata Devan. Liora menatap Devan dan tiba-tiba, dia melihat seutas tali merah tergantung di lengan Devan. Tali merah ditenun dengan tangan. Dia tidak memperhatikan sebelumnya. Tapi sekarang, dia merobek benang merah dari tangan Devan. Tali merahnya putus dan beberapa helai rambut benar-benar terlihat di dalamnya. "Aku mengerti." Liora tidak bisa menahan air mata lagi ketika dia melihat tali merah itu. "Senior Liora, kenapa kamu menghancurkan barang orang lain?" Devan mengerutkan kening. Tali merah ini diikat di tangannya oleh guru Devan dan itu tidak pernah dilepas. "Ini milikku," Liora berbisik. Segera, Liora langsung menjadi kebingungan. Awalnya, dia masih berpikir untuk menerkam Devan. Buat Devan menjadi suaminya dan balas dendam pada bajingan itu. Namun setelah melihat tali merah di tangan Devan, Liora akhirnya mengerti arti kaisar pembunuh. Kaisar pembunuh tidak membuat Devan sebagai pengirim pesan, tapi tujuan Devan untuk menggantikannya. Bersambung. Bab 282. Aku suka dunia ini. Tapi kenapa harus dia? Apa dia pikir dia ini alat? Apa dia pikir dia sedang memberi hadiah? Menunggu selama beberapa dekade, mengiriminya anak dan berharap dia melupakannya. Terlebih lagi, watak bocah ini sama keras kepala dengannya. "Nak, kamu pasti mengira aku dan tuanmu adalah sepasang kekasih, kan?" kata Liora dengan mata menyipit.
Memangnya bukan? Tanya Devan balik. Liora menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya orang kepercayaan. Bukankah itu artinya sama saja? Devan bertanya dengan curiga. Orang kepercayaan, bukankah itu sama saja dengan pasangan? Tentu saja tidak. Liora menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, tuanmu, dia tidak pernah mencintaiku sama sekali. Kalau begitu dia tidak pernah mencintai wanita lain, kamu adalah satu-satunya wanita yang dia sebutkan, kata Devan. Hehe, aku berterima kasih padanya karena menyebutku. Liora menghela nafas dan berkata, sebenarnya, gurumu tidak mencintaiku, yang dia cintai bukan manusia sama sekali. Senior Liora, jangan bicara sembarangan. Sudut mulut Devan berkedut. Lalu kalau, sekarang ada binatang aneh dan aku, mana yang kamu pilih? Liora tiba-tiba meraih kerah Devan dan mendekatkan wajahnya dalam jarak 10 cm dari Devan. Melihat kecantikan yang memukau tepat di hadapannya, Devan menelan ludah. Situasi ini, bahkan orang bodoh pun tahu mana yang harus dipilih, bukan? Pasti memilih Liora. Apa bagusnya binatang aneh? Itu mungkin tidak dapat membangkitkan darah binatang setelah memurnikannya dan mungkin tidak dapat mengalahkannya. Liora berbeda. Pria macam apa yang tidak suka anggota klan Hiden yang luar biasa ini? Dari mata Devan, Liora tahu jawaban Devan. Jadi, kamu berbeda dari dia. Sudut mulut Liora terangkat. Apa kamu tahu apa yang gurumu bicarakan ketika kita bersama? Dia cuma bicara tentang binatang aneh. Dia bilang kalau dia bisa berburu dan membunuh binatang aneh tingkat 9 sepanjang hidupnya, dia akan mati tanpa penyesalan seumur hidupnya. Sebenarnya, aku tahu bahwa tuanmu lebih menyukai binatang buas daripada aku. Tapi aku tidak menyerah, aku tidak percaya ada laki-laki yang bisa menolakku. Jadi aku memintanya untuk minum di Tower Gumaya dan aku akan membuatnya mabuk, melakukan sesuatu padanya dan melihat apa dia bisa melarikan diri. Dia datang tempat yang dijanjikan, tapi dia tiba-tiba mendapat berita tentang binatang aneh dan kemudian langsung pergi dengan wajah penuh kegembiraan. Kali ini sudah 50 tahun. Ekspresi yang dia tunjukkan ketika dia mendengar berita tentang binatang buas sama sekali berbeda dari ketika dia melihatku. Pada saat itu, aku tahu aku kalah dari binatang buas. Ucap Liora kesal. Mendengar kata-kata Liora, sudut mulut Devan berkedut liar. Dia telah bersama Kaisar Pembunuh selama 3 tahun, dia pikir dia tahu tentang Kaisar Pembunuh. Sekarang sepertinya dia tidak cukup mengerti. Kaisar Pembunuh sebenarnya lebih menyukai binatang daripada wanita. Saat ini, Devan hanya bisa merasa bersimpati pada Liora. Wanita yang luar biasa cantik, kalah dari binatang buas. Ahem, apa, Senior Liora mau minum? Untuk menghindari rasa canggung, Devan mengambil botol lagi dan minum. Liora tidak minum, dia hanya menatap Devan dengan tenang. Entah apa yang dia pikirkan. Senior Liora, kamu bisa pergi ke guruku, mungkin saja dia tidak suka binatang buas lagi sekarang, kata Devan setelah menyesap anggur. Lagi pula, ketika dia berada di gunung, dia tidak pernah mendengar Kaisar Pembunuh menyebut binatang buas. Bahkan fakta bahwa Devan memiliki darah Kirin, ginjal Kirin, jantung Kirin, hanya diberitahukan kepadanya oleh Kaisar Pembunuh saat dia turun gunung. Kalau Kaisar Pembunuh sangat menyukai binatang aneh, kenapa tidak dia gunakan sendiri? Inilah yang selalu membuat Devan penasaran. Dalam tubuh Kaisar Pembunuh, tidak ada aura binatang aneh sama sekali. Aku tidak peduli apa yang dia suka. Saat itu, aku masih muda dan cuek. Aku merasa dia punya bakat, jadi aku mencintainya.
Sekarang 50 tahun telah berlalu, aku sudah lama tidak menyukainya. Tapi malah kamu yang membuatku penasaran. Liora memandang Devan dengan bercanda. Devan sedikit takut melihat Liora. Meski cinta antar para master tidak bergantung pada usia, tapi bagaimanapun, Liora berada di generasi yang sama dengan gurunya. Apa menurutmu selama 50 tahun terakhir aku cuma menunggunya? Aku hanya belum menemukan seseorang yang bisa menarik perhatianku. Liora mendengus pelan. Ada begitu banyak talenta klan Hiden, apa tidak ada yang membuatmu tertarik? Tanya Devan. Hehe, tentu saja ada banyak talenta klan Hiden, tapi menurutmu apa klan Hiden bisa saling menikah dengan mudah? Kalau dia adalah klan Hiden yang kuat, aku harus mengubah nama belakangku sendiri, dan kalau dia bukan dari klan yang kuat, mana mungkin setara denganku? Mengerti, Liora terkekeh. Klan Joran pasti sangat hebat, bukan? Devan berkedip dan berkata, aku bukan siapa-siapa, tapi klan Joran yang hebat. Liora berkata dengan bangga. Liora adalah orang suci dari klan Joran, bakatnya tentu saja tidak diragukan lagi. Mungkinkah di mata klan Hiden, kekuatan lebih penting daripada cinta? Dari kata-kata Liora, Devan merasa bahwa semua yang ada di klan Hiden sepertinya terkait dengan kekuatan. Bagaimana menurutmu? Kamu sendiri sudah ikut seleksi. Tidakkah kamu merasakannya? Di dunia ini, kalau kamu tidak memiliki kekuatan, apalagi cinta, hidupmu akan dalam bahaya, dan kedua pacar kecilmu, kalau bukan karena kekuatanmu, apa mereka akan mengikutimu? Bukan hanya klan Hiden. Di dunia ini, yang kuat selalu dihormati. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Kata Liora sambil menyipitkan mata-matanya yang indah. Termasuk kamu. Devan langsung bertanya setelah mendengar perkataan Liora. Liora memiringkan kepalanya untuk menatap Devan, matanya penuh keseriusan, termasuk aku. Selama kamu cukup kuat, apalagi aku, kamu bahkan bisa mendapatkan orang suci dari kerajaan Platonian. Tapi kalau kamu tidak cukup kuat, bahkan wanita yang sudah kamu miliki akan meninggalkanmu. Pikirkanlah, kalau kamu mati di tangan klan Thunder, apa menurutmu kedua pacar kecilmu akan jatuh ke pelukan orang lain? Tampaknya kata-kata ini sedikit menyakiti Devan. Liora melanjutkan, namun, kamu tidak perlu terlalu pesimis, lagi pula kamu masih muda. Devan tertawa dan berkata, aku tidak pesimis, sebaliknya, aku sangat menyukai dunia ini. Apa yang Liora katakan, Devan telah mengalaminya sendiri. Ketika dia hanyalah menantu yang tidak berguna, tidak ada yang memandangnya. Bahkan istrinya, Nikita, suka memerintahnya. Dia telah melakukan segala daya untuk menyenangkan Nikita. Tapi pada akhirnya, kedua ginjalnya diambil dan dia didorong ke jurang. Tapi ketika Devan cukup kuat, Nikita justru berlutut dan menjilatinya. Bahkan rela menjadi alat untuk melampiaskan emosinya. Inilah bedanya. Bersambung. Bab 283. Dua undangan. Perkataan Devan membuat tubuh Liora bergetar. Sebab, kata-kata Devan terdengar penuh ambisi. Dia sebenarnya menyukai dunia yang seperti ini. Dunia yang mengutamakan kekuatan. Senior Liora, anggurnya sudah habis. Devan memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Liora. Namun, setelah mengatakan itu, tubuhnya langsung jatuh. Saat dia jatuh, Liora menahannya. Nak, aku lupa memberitahumu kalau bahkan gurumu hanya bisa minum setengah dari anggur Liora. Liora memasang senyum licik di wajahnya. Rupanya, dia sengaja membuat Devan mabuk. Orang ini punya nyali. Dia berani menantang seluruh klan Thunder. Kaisar pembunuh saja tidak berani.
Liora tahu bahwa tidak mungkin membujuk Devan. Devan hanya bisa dikontrol dengan anggur Liora. Kaisar pembunuh, untungnya hari itu kau pergi, kalau tidak, aku tidak akan bertemu pria kecil yang begitu menarik ini. Liora memeluk Devan, melihat dia yang sudah tidak sadar, sudut mulutnya terangkat. Devan sangat mirip dengan kaisar pembunuh. Namun, ada sedikit perbedaan. Di mata kaisar pembunuh, hewan aneh lebih penting daripada wanita. Tapi di mata Devan, jelas dia lebih menyukai orang. Sekarang, Liora mengerti bahwa Devan menantang klan Thunder demi seorang wanita. Meski idenya sangat naif, tapi pria seperti itu sangat mengesankan. Liora ingin membawa Devan kembali ke klan Joran saat dia sedang mabuk. Nanti, Devan tidak akan mungkin pergi. Tepat ketika Liora hendak pergi, suara enteng tiba-tiba terdengar. Liora, melindungi dirimu saja kamu tidak bisa, tapi kamu ingin melindungi orang lain. Liora langsung membeku. Dia melihat sekeliling dan pada sudut tertentu, ada seorang pria datang. Sedikit mengernyit, dia berkata, Levi Joran, apa maksudmu? Dilihat dari namanya, dia pasti juga anggota klan Joran. Maksudku sangat sederhana, kamu tidak bisa membawa orang ini kembali ke klan Joran. Levi berkata dengan tak peduli. Bagaimana kalau aku mau? Aku putri suci dari klan Joran, kata Liora sambil menggigit bibirnya. Putri suci dari klan Joran. Hehe, kamu belum tahu. Tetua baru saja mengeluarkan proposal untuk mengizinkanmu menikah dengan klan Thunder. Pada saat itu, kalau kamu mengubah nama belakangmu menjadi Thunder, kamu tidak akan menjadi putri suci dari klan Joran lagi. Levi berkata sambil tersenyum. Apa? Mana mungkin? Levi, apa kamu gila? Aku dari klan Joran, tidak akan pernah bisa menikah dengan klan Thunder, apalagi aku putri suci dari klan Joran. Liora tidak percaya kata Levi sama sekali. Kekuatan klan Thunder tidak bisa dibandingkan dengan klan Joran. Wanita biasa dari klan Joran tidak mungkin menikah dengan orang dari klan Thunder. Terlebih lagi, Liora adalah putri suci dari klan Joran. Bahkan kalau dia menikah, dia harus menikah dengan anggota klan Hidden yang relatif kuat, atau bahkan kerajaan Platonian. Tentu saja sebelumnya tidak mungkin, tapi sekarang berbeda. Belum lama ini, tetua klan Thunder sudah menerobos dan kekuatannya tidak lebih lemah dari tetua klan Joran dan bahkan melampaui leluhur klan Joran. Saat diseleksi kamu terang-terangan mendukung pembunuh perwakilan klan Thunder, jadi agar tidak membangkitkan amarah klan Thunder, para tetua dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkanmu menikah dengan orang dari klan Thunder. Liora terhuyung-huyung ketika dia mendengar ini. Dia mengira Levi sedang bercanda. Tapi dia mendengar Levi mengatakan bahwa leluhur klan Thunder sudah menerobos. Liora langsung sadar kalau Levi sedang tidak membohonginya. Jadi, apa kamu ingin membawanya kembali ke klan Joran sekarang? Levi berkata dengan suara yang dalam. Liora benar-benar tercengang. Kalau begini, kalau dia berani membawa Devan ke klan Joran, klan Joran mungkin akan langsung membawa dia dan Devan ke klan Thunder. Jadi, apa kamu di sini untuk membawaku kembali? Liora bertanya dengan gigi terkatup. Levi mengangguk dan berkata, sejujurnya, aku tidak ingin bertengkar denganmu, tapi ini adalah niat tetua. Tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada si kecil ini dan biarkan dia melarikan diri dahulu. Setelah Levi selesai berbicara, tubuhnya perlahan menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah berada di sana. Senior Liora, anggurmu sangat kuat. Pada saat ini, Devan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terbangun. Kamu sudah bangun. Liora menatap Devan dengan heran. Bahkan ketika kaisar pembunuh meminum setengah dari anggur Liora,
dia akan mabuk untuk waktu yang lama. Devan, sebaliknya, sudah minum 1 botol penuh. Tapi berapa lama dia tertidur? Hanya 10 menit. Apa Devan benar-benar kuat minum? Senior Liora, kenapa kamu menangis? Devan melihat air mata jatuh dari sudut mata Liora dan dia mengulurkan tangan untuk menghapusnya dengan lembut. Devan, apa kamu kuat? Liora menatap Devan, matanya penuh kesedihan. Sangat kuat, jawab Devan. Liora menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak cukup kuat. Senior Liora, apa kamu tahu di mana klan Thunder? Tanya Devan. Terkadang, tidak ada kata yang sebaik tindakan nyata. Devan, aku tidak akan memberitahumu di mana markas klan Thunder, dan kalau aku mau, aku tidak akan memberitahumu. Liora menggelengkan kepalanya. Bawa 2 wanitamu ini pergi dari Tisento, lebih baik tinggalkan negara Al-Sutra. Liora mundur perlahan sambil menggelengkan kepalanya. Devan, Senior Liora, aku tidak ingin pergi. Liora, kalau tidak pergi, apa kamu mau mati? Senior Liora, bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku cukup kuat, aku bisa mendapatkanmu? Aku ingin mencoba, kata Devan dengan ringan. Kamu benar-benar pria yang rakus. Kamu punya begitu banyak wanita dan kamu masih ingin mendapatkan aku. Hati-hati atau kau akan mati kalau mencobanya. Liora tersenyum sedih ketika mengatakan ini, coba saja kalau kamu bisa. Sebelum Devan sempat menjawab, tubuh Liora menghilang. Nak, senang bertemu denganmu. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Jadi, Senior Liora tidak tahu di mana klan Thunder. Apa mungkin aku harus menunggu selama 3 hari? Devan mengerutkan kening. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dan apa maksud Liora saat dia pergi? Selamat tinggal, apa untuk selamanya? Liora tidak ingin melihatnya lagi. Sejujurnya, siapa yang paling cantik di antara para wanita yang ada di sekitar Devan sekarang? Tentu saja Liora. Baik itu penampilan atau temperamennya, dia jauh lebih unggul dari semua wanita. Tentu saja begini, lagi pula, dia adalah satu-satunya wanita yang menarik perhatian Kaisar Pembunuh. Jika Kaisar Pembunuh tidak terjebak, mungkin cerita di antara mereka berdua akan berlanjut. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Kaisar Pembunuh tidak bisa lagi meninggalkan tempatnya. Dan Liora tidak lagi suka Kaisar Pembunuh. Artinya, bahkan kalau Kaisar Pembunuh datang menemui Liora sekarang, Liora mungkin tidak akan melanjutkan hubungan dengannya. 3 hari yang cepat berlalu. Namun bagi Devan, sepertinya 1 abad telah berlalu. Dan Gaius juga memenuhi janjinya. Dia mengirim undangan ke Devan. 2 undangan. Bersambung. Bab 284. Lebih buruk dari seekor anjing. Kenapa 2 undangan? Devan sangat bingung. Della membuka undangan yang pertama. Ini undangan dari Gaius dan Tasya. Inilah yang Devan sudah duga. Lagi pula, Gaius mengatakan bahwa dalam 3 hari, akan ada pernikahan Gaius dengan Tasya. Devan kemudian membuka amplop kedua. Mempelai pria, pimpinan klan Thunder, Justander. Mempelai, dari klan Joran, Liora. Saat melihat nama Liora, Devan tertegun. Liora akan menikah dengan klan Thunder. Bagaimana ini terjadi? Klan Joran lebih kuat dari klan Thunder. Tapi Liora adalah putri suci klan Joran, mana mungkin bisa menikah dengan klan Thunder. Devan ingat apa yang dikatakan Liora kepadanya ketika dia pergi. Coba saja kalau kamu bisa. Nak, senang bertemu denganmu, selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Apa Liora saat itu tahu dia akan menikah dengan klan Thunder?
Itulah kenapa Liora terlihat aneh saat itu. Apa dia mengucapkan perpisahan pada Devan? Sudah jelas Liora tidak mau menikah dengan klan Thunder. Ini pasti karena suatu alasan. Tapi ketika Devan memikirkannya, dia tidak tahu apa alasannya. Tapi tidak masalah. Dia akan pergi untuk melihatnya sendiri, bukankah dia akan tahu? Jika Liora benar-benar tidak ingin menikah, anggap saja ini sebagai membalas kebaikan guru dengan menyelamatkan Liora. Memikirkan hal ini, Devan melihat alamat di surat undangan. Villa Dewa Thunder. Villa Dewa Thunder berada di Treva. Dan itu adalah tempat yang relatif terkenal. Rumor mengatakan bahwa para bos besar bercokol di sana. Setiap kali ada hari libur, tokoh besar dari seluruh dunia akan mengunjungi villa dan memberi mereka hadiah besar. Benar saja, seperti dugaan Devan. Klan Hiden tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar. Mereka tetap tinggal di dunia. Hanya saja identitas mereka sebagai klan Hiden tidak pernah ditunjukkan. Arsaya, apa kamu ingin pergi denganku, atau tetap di sini dan menungguku kembali? Devan menatap Arsaya. Tentu saja aku akan ikut denganmu. Arsaya menyatakan jawabannya secara langsung. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan rata-rata klan Hiden. Tapi dia percaya pada Devan. Tuan Muda Armot, aku juga mau ikut, kata Nessa. Baiklah, kalau begitu kalian ikut aku. Devan mengangguk. Keberanian kedua wanita itu patut diacungi jempol. Karena tempat itu adalah base camp klan Thunder. Jika biasanya, menghadapi klan Hiden saja sudah menakutkan. Tapi sekarang, yang harus mereka hadapi adalah sekelompok klan Hiden. Pada saat ini, Villa Dewa Thunder penuh dengan kegembiraan. Tentu bukan karena Gaius akan menikah dengan Tasya. Gaius akan menikah dengan wanita dari dunia luar. Meski klan Thunder tidak melarang kawin dengan wanita dari dunia luar, toh wanita itu masih punya darah klan Thunder, tapi ini tidak dianjurkan. Jadi, meskipun Gaius adalah anak dari seorang tetua, klan Thunder tidak akan menikahkan Gaius dan Tasya dengan kemewahan besar. Tapi hari ini, klan Thunder tidak cuma sekedar mengadakan pernikahan ini. Liora, putri suci dari klan Joran, akan menikah dengan klan Thunder. Ini adalah hal besar. Haha, bukankah klan Joran dulunya sangat sombong? Mereka tidak pernah terlalu memperhatikan klan lain. Tapi kenapa sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menikahkan putri suci mereka? Hei, ini berkat terobosan dari leluhur kita. Sekarang klan Thunder adalah yang terkuat di antara 20 klan. Kalau begitu mulai sekarang, kita bisa menikahi wanita dari 20 klan lainnya. Itu benar. Maka bukan tidak mungkin kalau aku mau menikahi Putri Lydia dari klan Zune. Itu mungkin agak sulit. Sekelompok orang dari klan Thunder sedang berdiskusi dengan penuh semangat, dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Inilah yang dilakukan negara adidaya. Dahulu, klan Thunder hanya menduduki peringkat ke-17 dari 20. Bukan cuma menikah dengan orang suci klan Joran, bahkan wanita biasa klan Joran hanyalah angan-angan. Namun semuanya berubah dengan terobosan leluhur klan Thunder. Semua orang tahu, saat ini hanyalah pembukaan saja. Setelah klan Joran menikahkan putri suci itu, klan Thunder akan dekat dengan klan Joran nantinya, lalu klan Thunder akan menjadi lebih kuat. Meski masih kalah jauh dengan kerajaan Platonian, setidaknya itu adalah langkah besar untuk lebih dekat dengan kerajaan Platonian. Noah, nanti kamu akan bertanggung jawab untuk membawa kursi tandu, kata seseorang klan Hiden dengan lantang kepada Noah. Ya, Tuan. Noah mengangguk dengan penuh semangat, dia akhirnya masuk klan Thunder.
Dia pikir setelah memasuki klan Hiden, dia akan bisa meningkat pesat. Tapi sekarang, Noah sadar. Yang disebut jenius, sama sekali tidak punya status apa-apa di klan Hiden. Di dunia luar, bakatnya sangat kuat. Bahkan dianggap luar biasa. Namun ketika dia sampai di klan Hiden, dia sadar kalau dia mungkin tidak bisa mengalahkan anak-anak dari klan Hiden. Bakat yang lebih baik darinya dapat ditemukan di mana-mana. Dia sama sekali tidak memiliki status apa-apa di klan Hiden. Bahkan direduksi menjadi pembawa kursi tandu. Namun, dia tidak berani mengeluh, jadi dia harus mengiyakan. "Nyonya, tolong izinkan kami mendandani kamu," pinta beberapa pelayan di kamar Tasya. Meskipun mereka berada di klan Hiden, mereka hanyalah pelayan. Bahkan Noah pun tidak. "Sudah kubilang, aku tidak mau pakai riasan." Tasya membuang gaun pengantin yang dibawakan pelayan itu ke tanah. Saat ini, Gaius masuk. Melihat Gaius, para pelayan tiba-tiba tampak ketakutan. Semua berlutut di tanah. Siapa yang menyinggung wanita itu? Gaius bertanya pada seorang pelayan dengan senyum mengejek di wajahnya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Mengatakan, "Itu bukan aku. Mereka hanya ingin memakaikan gaun ke Tasya." Boom! Ada suara ledakan. Gaius menamparkan kepala pelayan itu dengan telapak tangannya. Kepala pelayan itu langsung pecah seperti semangka. Rupanya, bagi para pelayan biasa ini, bagi Gaius mereka bukan manusia. Melihat ini, pelayan lainnya gemetar ketakutan. Setelah menghancurkan kepala salah satu pelayan, Gaius melihat ke pelayan lain, masih dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Jadi apa kamu yang membuat nyonya marah?" "Bukan aku, Tuan Gaius, bukan aku, tolong ampuni aku." Beberapa pelayan ketakutan dan bersujud terus-menerus. Namun, seringai jahat muncul di bibir Gaius. Tiba-tiba berteriak, "Jangan!" Tasya ingin menghentikannya. Tapi, sudah terlambat. Gaius terlalu cepat. Hanya dalam sekejap, semua pelayan mati. "Iblis, kamu iblis!" Tubuh Tasya bergetar hebat. Gaius dengan santai menyeka darah yang berceceran di pakaiannya, tersenyum dan berteriak keluar ruangan, "Panggil beberapa pelayan untuk nyonya." Tak lama kemudian, beberapa pelayan masuk ke kamar Tasya. Tapi ketika mereka melihat mayat tanpa kepala di dalam ruangan, tubuh mereka bergetar hebat. Matanya mereka dipenuhi dengan ketakutan. Sebelum memasuki klan Hiden, mereka semua adalah wanita dan keturunan bangsawan. Tapi sekarang, statusnya tidak sebaik anjing dari klan Hiden. Bersambung.